orang yang beriman, hidup di dunia ini bukan rugi. Yang saya katakan karunia. Ini orang beriman yang mengimani Allah. Saya hidup di dunia ini adalah sebuah karunia, rahmat dari Allah. Saya alhamdulillah menjadi orang terpilih, makhluk terpilih. Saya tidak pernah dalam hidup mempunyai sebuah trauma. Kalau orang itu dalam hidup traumatik terhadap pengalaman pahitnya hidupnya itu, kalau secara Islam itu orang sakit. Ya tidak mungkin al-Islam ini diamanahkan kepada orang yang sakit, tidak mungkin. Ya, orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang bisa membawa misi kenabian itu, dan itu tidak bisa dibohongi dari wajah mereka. Karena kalau sudah kepada tingkat kayak demikian itu, sekarang itu saya untuk ngangkat ini, saya pengen kopi kan, saya untuk ngangkat kopi untuk minum kayak demikian ini siapa yang menggerakkan? Ya Allah, kan bukan kita. Iya, kesadaran. Sungguhan ini. Kesadaran seperti itu loh Pak, yang kadang-kadang seolah-olah itu kita. Sehingga ya Pak. Yang makanya bukan dikembalikan, bukan itu sungguhan. Makanya gembira. Oh, yang namanya traumatik hidup, kesulitan hidup, semua punya pengalaman. Nggak ada habisnya. Nggak ada habis. Terus. Dan itu bukan sebuah kebanggaan. Yang harus dibanggakan, diginikan orang. Sungguhan. Nah, itu sesuatu yang berjalan. Nah, orang yang selalu sedih di dalam keadaan itu, saya beri alarm, early warning system. Itu akan menderita di dalam menghadapi sakaratul maut. Karena apa? Dia tidak punya kepasrahan bahwa Allahnya itu dohir. Kalau dia sudah paham bahwa Allahnya dohir, apakah ada kesusahan? Ada Tuhannya. Apa ada keburukan? Allah itu zat yang maha indah. Berarti yang bersangkutan itu masih menjadi korban. Kalau kayak demikian, daripada sistem di mana dia hidup, apa di dalam keluarga, apa di kantor, apa di dalam masyarakat. Banyak kayak begitu. Yang lalu saya nyatakan bingung dengan adiknya, adik saya tidak kerja dan sebagainya, begitu bahkan dia. Emang ngapain dipikirin adiknya? Bukan tanggung jawabnya kakaknya, sungguhan. Adik, kakak dan sebagainya itu tanggung jawab bapak pada waktu mereka masih remaja. Setelah mereka dewasa, lepas dia tanggung jawab sendiri-sendiri. Bingung gimana ngasih kerjaan kayak demikian tuh. Orang yang dikasihani belum tentu minta dikasihani, akhirnya apa? Jadi problem kan? Bodoh kan? Nah, coba kalau kembali dan itu kan si pangeran, nyatanya dikasih hidup. Itu kan ada nyawa, ada roh. Roh itu miliknya siapa? Kayaknya di dalam Quran disebut wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitim minal ilm illa qalilan. Mereka itu bertanya, atau siapapun ingin bertanya tentang eksistensi ruh. Itu apa eksistensinya ruh itu? Langsung dikomplain oleh Allah, itu urusanku. Ngapain lu pikirin? Kan begitu ya. Nah, sekarang kan sembrononya dua lagi. Pada saat memikirkan seseorang, yang dipikirkan apa? Jasmani dan rohani orang itu kan? Rohaninya gak nutut, jasmani gak nutut. Satu keburukan yang sudah lewat, kalau dalam fikih disebut sebagai sebuah dosa, istighfar, selesai.
Istighfar. Kenang disesali. Kenapa? Bukan untuk dikenang dan disesali. Bukan untuk dikenang, ngapain lu diingat-ingat? Dan bukan itu sebuah kebanggaan. Terus mau diapakan? Karena apa? Seandainya kita dikembalikan, di flashbackin pada zaman itu juga, di mana kita berbuat dosa dan maksiat itu tadi itu mesti terulang perbuatan itu. Ngerti nggak? Karena itu masalahnya conditional. Nah, kalau itu sudah tidak ada, ngapain? Yang dilihat adalah ke depan. Makanya diisi, berikan harapan-harapan oleh Tuhan itu tadi, ya. Jangan sedih, jangan susah, ya. Karena sesungguhnya aku dekat dengan kamu. Saya mengejawatakan ini nggak bisa. Ya, tadi kan tidak ada daun yang gugur, tidak ada batu yang pecah, tidak ada tunas yang tumbuh, kecuali semuanya itu adalah atas izin Tuhan dan dalam kontrol ilahi. Apalagi jelek geder menungso sama gede ini, apapun bentuknya itu dia, itu orang yang belum bertawakal betul-betul kepada Allah. Dia masih mengikuti oleh hawa nafsu. Pertanyaan saya, pada saat Anda khawatir itu tadi, itu Anda kan punya pikiran sendiri, seakan-akan dirinya sendiri itu yang benar, orang yang dikhawatirkan itu yang salah, kan begitu ya? Padahal belum tentu. Bisa sebaliknya, kita ini yang salah, dia yang benar, kan belum terbukti. Sekarang tanyalah pada dirinya sendiri-sendiri. Pernahkah kita punya persepsi dulu bahwa kita akan jadi seperti apa yang sekarang ini? Enggak. Karena ada seorang, bahkan orang tua pun tidak tahu. Iya. Yang penting kan secara sudah dididik, sudah jalan, iya kan? Nasihati jalan, ya. Santunan secara materi dalam pengertian kasih makan, kasih sudah jalan, selesai. Tentang nasib dia kan bukan urusan kita. Iya kan? Di salah satu diantaranya ya tentang nasib dia. Ini saya beritahu jodohnya dia. Tahu enggak kita? Iya. Tahu enggak kita? Apa kita? Iya. Yang ikut campur. Rezekinya bukan. Pilihan yang bersangkutan kan. Bahkan yang bersangkutan pun tidak tahu bahwa dia dapat jodoh di situ. Iya kan? Loh, apanya yang mau dikhawatirkan? Ini Pak Eka, antara rasio dan rasa Pak Eka. Rasio dan rasa. Rasio kan memang kita selalu menggunakan pikiran kita ya, pikiran kita. Rasa itu kadang-kadang Pak Eka menggunakan emosi kadang-kadang. Iya. Itu bagaimana supaya dua ini ya, dua apa ya? Ya kekuatan jiwa itu Pak ya, antara rasio dan rasa ini Pak. Kalau rasa misalnya rasa positif ya, kasih sayang, kemudian adil, kemudian tegas dan sebagainya itu positif Pak ya. Tapi kalau sudah sampai pada kasih sayang kemudian menimbulkan kesedihan, itu yang mungkin salah. Anda belum tahu yang namanya itu yang dinamakan rasa. Iya. Belum. Saya beritahu belum sampai. Iya. Yang ada emosi. Emosional. Jadi itu apa nafsu? Anda sayang dia belum sampai rasa, baru emosi. Sebenarnya kalau ingin latihan rasa nanti kan warung kopi itu ya, makan dia campur aduk masih. Karena yang namanya rasa itu tadi banyak agamanya pada dasarnya
baru dipahami mereka yang punya rasa. Yang dilakukan oleh masyarakat umum sampai demo dan sebagainya, membela Islam dan sebagainya, itu emosi. Hawa nafsu. Iya. Kalau dia sudah sampai kepada rasa humanity, rasa ketuhanan, paham, menghambat kendaraan di tengah jalan saja sudah tidak mau. Ya. Dan itu hawa nafsu yang bermain di situ. Ujungnya bukan kebaikan, pasti keburukan. Jadi untuk melatih meninggalkan emosi tadi itu Rasio. ya, tadi Bapak mengatakan rasional, tinggalkan emosional. Nah, proses langsung ganti ke rasio itu yang cepat itu caranya bagaimana? Istilahnya kalau berarti resep yang manjur itu apa? Tadi saya sudah memberitahu. Ada satu resep rasional, itu hanya satu lewatnya kalau dalam agama. Itu yang namanya ilmu fikih itu. Syariat. Itu rasional. Itu bermain rasio. Paham ya? Itu bukan rasa. Satu contoh, misalnya, kalau sudah Anda mau sholat, takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar, itu rasional. Begitu dimulai dengan takbiratul, tapi kemudian, aduh, saya apa sudah nggak jadi lagi. Nah, ini nggak rasional. Di situ ada emosional. Nggak fokus. Nah, kalau kayak begitu itu tuh, dia waduh, saya belum sep, kembali lagi Allahu Akbar. Kan banyak orang kayak begitu. Iya, banyak. Iya. Enggak. Kalau rasional Allahu Akbar, sudah, saya sudah mengikuti syariat dimulai dari takbiratul ihram. Bahwasanya itu diterima dengan atau tidak diterima, itu bukan urusan kita. Paham nggak? Itu cara melatih rasio. Bahwa saya sudah berada di dalam syariat Tuhan, selesai. Kemudian rasanya baik dari takbir tadi. Kenapa? Nah, itu nanti. Tadi itu rasional, melatih rasio. Makanya saya selalu orang katanya, ayo sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak di masjid tidak dapat sah, tidak dapat pahala, dan emosi. Kalau rasional, di sana sholat sih, di sini sholat, selesai. Paham nggak? Sama di masyarakat itu begini, Pak. Jangan ngomong tentang masyarakat. Saya tidak mau. Karena kalau ngomong masyarakat itu banyak sekali. Nggak ada ujung pangkalnya. Kadang-kadang kita atau saya itu terbius begini, Pak. Buru-buru harus sholat ke masjid, sholat di depan. Emosional. Nafsu. Makanya oleh Nabi katanya, sudah ada sahabat itu cepet-cepetan gitu meninggal. Jangan cepet-cepetan, sudah pelan-pelan saja. Toh ada masbuk. Selesai. Rasional kan? Rasional jalan. Ras itu di situ. Ya seperti tadi Pak, ini Pak, yang dari Sidoarjo tadi, setelah sholat maghrib digabung jadi dengan sholat ini rasional. Rasional. Kalau nggak emosi, nggak sek, untung saya bisa nih. Rasionalnya begitu, syariatnya kayak begitu, diperbolehkan. Rasio itu pengertiannya yang pertama, kita itu namanya pengetahuan. Kalau kita melakukan syariat di dalam agama itu harus berpengetahuan, itu rasio. Misalnya menghadap kiblat, kan rasional. Kiblat itu di mana? Posisinya jelas. Dan sebagainya berwudu, rasional. Orang-orang yang suka mengkafirkan orang itu orang-orang yang emosional. Termasuk demo beribu-ribu orang. Emosional. Irrasional itu. Kalau orang rasional
itu justru tidak akan pernah keluar kata-kata mengkafirkan orang, mengkafirkan siapapun, sekalipun beda penyembahan, beda tata caranya. Karena orang rasional begini, orang yang berbeda dengan saya di dalam penyembahan dan sebagainya, itu tadi dia kan dalam kontrol ilahi. Iya. Paham? Iya. Iya. Emangnya urusan saya? Itu rasional. Iya. Ada hubungan apa dengan saya? Kok saya sampai mengkafirkan yang bersangkutan itu? Kok beraninya? Ya Pak, karena dalam Quran ada ya ayyuhal kafirun dan sebagainya. Betul ada gitu, tapi coba teks Quran berikutnya itu, Iya. dia apa? Kamu menyembah sesembahan kamu dan aku menyembah sesembahan ke aku, kan begitu ya? Iya. Kamu tidak akan itunya tidak dibaca, artinya di situ ditundukkan oleh Tuhan, bukan urusan kamu. Bergaul aja dengan mereka. Lah orang yang mengerti begitu masih sedikit, Pak. Padahal ayatnya jelas. Agamamu, agamaku. Lakum dinukum waliyati. Aku cukup waliyati. Itu tadi Pak, kembali ke karena emosional itu. Ya sekarang itu yang diajarkan di agama-agama itu emosinya yang dibangkitkan. Emosinya yang dibangkitkan. Kalau begitu emosi itu dibangkitkan, tidak rasional. Iya. Satu contoh sekarang yang bom bunuh diri dan bom bunuh diri itu ya, Iya. kan emosinya yang dibangkitkan. Rasanya Emosi itu makanya saya hati-hati, bukan rasionya. Nah, satu contoh kemarin itu saya ketawa juga itu. Saya tidak usah ngomong tentang orangnya ya, yang kasus jadi saksi ahli agama di kasus penitasan agama itu. Dia mengambil suatu statement yang untuk saya itu tidak rasional, tapi emosional. Sampai ke Nabi itu ya. Sampai ke Nabi loh, yang dibangkitkan emosinya orang supaya bergerak. Menyulut masa. Dia mengatakan siapa saja, tuh ada kata-kata siapa saja menggunakan seperti itu, ayat itu kan kata-katanya. Kalau siapa saja tuh bisa ustadz, siapa saja itu bisa habib, bisa ulama, dan siapa saja bisa nabi, sahabat dan nabi. Narik ini tadi, itu statement membangkitkan emosi, paham? Ya. Pendapat dia tidak rasional. Kalau ini dikatakan sebagai seorang ahli, untuk saya bukan ahli. Justru kesimpulan yang menyebabkan menjadi bias. Kalau orang dibangkitkan emosinya tidak rasional lagi. Akhirnya ya kayak tangsi polisi saja yang lalu dibakar, ya kasih molotov. Kemarin apalagi yang kemarin itu ya Pembanci. Nah, jadi anda bisa melihat seperti itu yang dibangkitkan emosinya. Emosi. Makanya ada yang dinamakan pencucian otak tuh di situ, dan emosinya dibangkitkan dengan menggunakan tadi statement seakan-akan itu Benar. ajaran agama, padahal itu pemelintiran. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari sering sekali menggunakan emosi jadi rujukan hidup kita, akhirnya sudah kemana-mana tegang, mengerikan. Harusnya gembira. Hanya orang yang bergembira yang bisa membantu sesama, membantu orang lain. Orang yang tegang nggak bisa membantu orang, dirinya sendiri bisa terbantu kok. Susah dalam hidupnya.
Ya, enak kayak Pak Thohir itu, naik mikrolet, ketemu warung kopi, terus ada gorengan, makan, ya. Tuh. Nah, kalau rasional ini yang dijadikan patokan dan rasa itu yang jadi patokan, itu menjadi enak. Rasional itu balihu ani wala ayah, sampaikanlah kebenaran ini kepada siapapun, ya, Anda manusia. Secara rasional, pengertian ini bukan kemudian kita membawa ayat setiap orang dilempar, enggak. Rasional itu di situ yang dinamakan ayat itu tidak harus selalu Al-Quran. Ayat itu senyumnya saja itu jadi ayat. Paham ya? Saya menyampaikan senyum saya kepada orang lain supaya orang lain ikut bahagia. Itu ayat. Saya membantu sesama dalam pengertian membantu itu supaya orang itu menjadi ringan bebannya, kan begitu. Tapi bukan take over loh ya. Nah, itu ayat menyampaikan dakwahnya begitu dengan nasional. Kalau dakwahnya kayak sekarang mengajak orang dengan paksaan atau emosional, kalau tidak mau dianggap bukan kelompoknya dan dianggap kafir, itu emosional dan itu hawa nafsu. Itu bukan ajaran Islam dan bukan seperti itu kehendak Allah. Misalnya sekarang ini Pak Kadir tidak punya temannya sudah pada mati satu-satu, hanya tinggal satu temannya yang dulu itu musuhnya, suka tukaran, ketemu dengan orang itu tadi, coba jaya enggak? Seneng kan? Gimana keburukannya? Enggak ada kan? Ingin ketemu, buktinya ada reuni kan? Kenapa ada reuni? Padahal dulu waktu SMA mungkin noleh aja enggak. Tapi begitu ada reuni kan datang ya? Bahkan yang tua-tua kan suka datang ya? Betul. Oh, reuni kan senang teman-teman yang tua ya malah rangkul-rangkulan. Coba bayangkan apa yang itu rasa. Ada yang hilang pada diri saya. Begitu diketemukan masih jauh berangkat. Betul nggak? Betul. Karena senang kan? Itu kan rasa senang. Wah, itu dipelajari lah dalam keseharian. Kan kita sudah tidak memasalahkan siapa dia kan? Enggak. Emosi itu biasanya ujung-ujungnya ketidaksenangan. Pasti emosi. Kalau rasa ujungnya kesenangan. Emosi ketidaksenangan. Ya, katanya dengan nafsu tadi loh Pak. Nafsu itu kan dimiliki oleh setiap orang. Itu penyebab dari bagaimana mengontrol emosi itu, nafsu itu supaya tidak jadi emosi. Ya, jangan disalahkan nafsu. Agak beda itu nafsu dengan nafsu itu nafsu makan. Apa bedanya? Ya, emosinya itu pada rakus. Nafsu itu nafsu marah. Emosinya itu kalau suka marah-marah, ya kan jadi negatif semua kan? Jangan emosional. Nah, makanya ada kata-kata jangan emosional. Pengertiannya di situ adalah yang negatif, ya, karena ujungnya nggak enak ya. Seperti tadi itu. Sudah. Cucu saya tanggung jawab emosional itu, tidak rasional. Kayaknya nanti kalau sudah rasa itu sering diasah, rasio itu juga sering diasah, itu kan pasangannya. Rasa dengan rasio itu. Sulit diomongkan, tidak bisa diomongkan Pak Gaji. Saya tidak bisa ngomongkan karena kalau yang rasional saya bisa ngomongkan, karena rasional itu memang pengejawatakannya dengan kata-kata. Tapi kalau yang dengan rasa itu
bukan pakai rasio, tapi betul-betul biasakan. diresapin dalam hati ya Pak ya. iya. Iya. Kalau kita pun hidup susah dan sebagainya tadi itu pada dasarnya itu emosional, nggak boleh. Makanya digeser supaya dirasakan. Kesusahan itu dirasakan. Digesernya dengan agama itu rasional. Caranya gimana? Bahwa apa yang menimpa diri kamu, ya itu adalah merupakan ujian dari Allah. Iya. Itu kan rasional. Kata-kata dalam bentuk kata-kata, yaitu satu kesulitan jiwa, ya tadi mungkin buah-buahan. Kalau dalam Qurannya kan begitu ya, pengertiannya kan segala sesuatu yang dalam tanda petik oleh kita dianggap tidak enak semua ya. Nah, kalau kita menganggap semua dalam kehidupan tidak enak, itu emosional. Makanya dijadikan rasional. Semuanya apa yang menimpa diri kamu itu semuanya itu dari Allah, supaya rasiomu jalan. Kalau itu dari Allah dan itu merupakan bagian ujian untuk kamu untuk meningkatkan kualitas kamu, ini kan rasional. Coba diterima itu sebagai itu yang dinamakan kecerdasan, meningkatkan kecerdasan. Dudukan begitu. Begitu kamu ikuti nanti rasa yang akan muncul. Satu contoh sekarang, orang banyak katanya, misalnya pada peribadatan, pada sholat, itu masih emosional, karena sholat itu yang dikejar pahala, emosional, tapi rasional. Makanya saya katakan jangan mengejar itu, dirasionalkan. Sholat itu adalah sebuah kehormatan untuk seseorang untuk menghadap Tuhan. Bukan ini rasional. Karena itu rasional, maka pada saat sholat itu terjadi akan menjadi lezat sholatnya. Pak, bukannya rasional itu apa? Dipengaruhi oleh cara pandang terhadap suatu masalah. Gimana? Rasional itu mendudukan sesuatu pada proporsinya secara benar. Itu rasional. Misalnya dengan sholat, yang satunya menganggap dia nyari pahala. Berarti kan cara pandang dia terhadap sholat itu nyari pahala. Emosional. Satunya yang kalau di Al-Quran, jangan, pahala nggak bisa menyelamatkan kamu dari masuk surga kan gitu, bukan amalnya kan gitu. Nah, mau mindah itu loh Pak, cara pandang itu loh Pak. Iya, pemindahnya sekarang, makanya kenapa sampai ini saya upload dan sebagainya, supaya umat Islam itu cerdas, supaya rasional. Di dalam kita mengejawatakan nilai-nilai value yang ada di dalam kitab suci itu, bukan emosional. Kalau you mencari ridho Allah, ukurnya gimana? Ya ikhlas itu Pak, ikhlas. Ukurnya itu loh, bahwa Allah ridho atau tidak itu ya, pengukurnya itu loh. Apa yang terus gimana Pak? Oleh karena itu sekarang saya jawatakan bahwa kita melakukan teruskan ya. Harapan bagi orang yang beriman itu hanya satu. Bagaimana kita dikasih oleh Allah peluang untuk bisa bertemu kembali dengan beliau dengan Allah. Hanya itu saja. Itu harapan orang yang beriman. Sehingga harapan yang lain itu termasuk tidak ada harapan lain. Tidak ada. Ujungnya dia begitu. Karena Qurannya begitu. Dan siapa mereka yang berharap bertemu dengan dia akan bertemu. Dan siapa dia tidak berharap, dia tidak bertemu. Dia akan bertemu. Nah, itu
tidak pernah dilatih. Sekarang itu berharap itu, kita berharap kepada sesuatu selain Tuhan. Namanya life expectancy, angka harapan hidup ya, itu selalu terbatas kan? Iya. Rata-rata laki-laki di Indonesia itu sekitar 75 tahun, wanitanya 79 tahun, kan terbatas. Ingin panjang umur, ya sudah rata Yesus gitu. Harapan apa lagi di dunia ini? Harapan jabatan ada masa berlaku. Iya. Ada batasnya. Presiden aja 5 tahun. Kalau misalnya harapan seperti ini Pak, kira-kira salah atau benar Pak? Harapan agar supaya segala aktivitas yang dilakukan itu sesuai dengan kebenaran Allah. Harapan sesuai dengan apa? Bukan. Itu bukan harapan itu. Kita melakukan aktivitas di dunia ini bukan harapan. Itu adalah sebuah prasyarat untuk bisa bertemu apa yang kita harapkan. Prasyarat. Makanya dikasih jalan, dikasih pengetahuan, dikasih perasaan. Nah, itu diolah sebagai sebuah prasyarat untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Harapannya itu. Jadi potensi yang dikaruniakan oleh Allah itu Pak, seperti hati nurani, prasyarat, nafsu, bukan harapan. Iya. Saya berharap menjadi orang mutakin. Gimana ngukurnya? Kalau kita sudah melakukan prasyarat itu tadi, yang sudah diketentukan untuk bisa bertemu dengan aku, kan begitu. Dan Qurannya kan begitu. Mereka bertanya tentang aku, katakan bahwa aku dekat, bahwa aku akan ketemu dengan dia. Kan saya begitu loh ya. Katakan Muhammad bahwa aku ini dekat. Berarti kan bertemu. Dan aku penuhi permintaannya itu untuk bertemu dengan aku, salah satu di antaranya itu. Dengan syarat, loh kan itu. Iya. Rasanya dia memenuhi apa yang sudah digariskan oleh ilahi itu tadi. Istilahnya menurut saya kanal. Iya, itu sebagai sebuah prasyarat. Makanya kenapa prasyarat kok kemudian dibanggakan? Seakan-akan sudah bertemu, belum. Prasyarat seperti kita bertemu kayak demikian ini bagian daripada prasyarat dalam olah rasa, ya. Itu tadi supaya kita semakin mempunyai kepekaan bagaimana kita membaca tanda-tanda zaman dulu kan gitu ya. Ayo mau cari apa? Kalau tadi bertemu tadi kan tidak hanya di akhirat, di dunia ini kan juga ya, bertemu. Harusnya bisa bertemu gitu Pak. Itu ya indikator yang istilah bertemu gunakan. Ya sebetulnya sudah bertemu dengan kita, buktinya pertemuan kita dengan Tuhan itu selama kita berada di dalam prasyarat itu pada dasarnya itulah pertemuan kita, kebersamaan kita dengan ilahi itu tadi yang nantinya bertemu dalam secara hakiki, yaitu yang dinamakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tadi, kembali kepada Tuhan itu memang tidak mungkin di bumi dalam pengertian kayak begitu, karena bumi ini bukan tempatnya gitu loh ya, dimensinya. Ya bukan dimensinya. Ya sama saja alam roh kan bukan dimensinya alam jasmani ya. Begitu. Ya ada jasmani masuk dalam alam roh, seperti itulah kira-kira.
Makanya minta bimbingan pada Allah agar supaya kita selalu bersama di mana dan kemanapun, berdua-duaan. Dan pengertiannya itu tidak out of control. Kalau kita nyeleweng, ditarik lagi, kan gitu. Kalau sudah terkondisi kondisi begitu dan sudah dirasakan kondisi itu dalam jiwanya itu, kemanapun Anda berada, Anda tidak akan pernah larut di dalam kondisi yang tidak ilahiyat sekalipun. Tahu kondisi yang tidak ilahiyat? Kemaksiatan. Ya, artinya kondisi di mana keadaan itu tidak menuju kepada jalan Allah. Menyimpang. Misalnya Anda datang ke bar malam hari ya, yang hura-hura, kadang-kadang minum-minum, kan kayak demikian ya. Sekalipun Anda berada di tengah-tengah itu, Anda tidak akan larut, ngerti nggak? Ya. Ya kalau yang orang-orang itu kan dia mensterilkan diri ya, gitu. Oh saya jauh ya, kemudian hanya zikir dan sebagainya, itu wiritan dan sebagainya, seakan-akan itu steril. Untuk saya itu penempatan hidup yang keliru. Untuk saya loh ya. Jadi kita hidup di mana-mana pun kita tidak pernah larut marut. Iya. Di dalam kayak iwak lah, Harus bergaul. ikan di laut itu loh, kan hidup beranak pinak, tapi kan tidak menjadi asin. Iya. Airnya asin tapi dirinya tidak Asin. Dia ikan itu baru asin kalau diasinkan kan ya, kalau udah mati ya. Kalau ikan hidup tidak ada ikan hidup jadi asin karena hidup. Tapi kalau hati Anda itu hidup, Anda tidak akan larut. Jadi harus bergaul Pak ya. Harus bergaul itu. Harus. Ya, bukan harus Bukan bergaulnya, bergaul. tapi kesadaran Saya untuk tidak mengatakan harus dan Iya. tidak. Kalau harus dan tidak itu ada pemaksaan. Iya. Ya wajar-wajar saja lah. Iya. Ya dalam kehidupan. Iya. ya itu Pak, yang saya bilang tadi, apa namanya, kita itu kan kadang-kadang fluktuatif dalam kesadaran yang begitu. Pak Ya, Ika tadi makanya menyebutkannya, latihan seperti ini tadi. Iya, Pak Ika tadi kan menyebutkannya, saya bilang, eh, itu ya makanya kalau kemudian orang Islam belajar Islam turun kuper, tidak bergaul, salah. Berislamnya. Iya. Ini untuk saya loh ya. Iya. Ya untuk apa sampai ada hadis mengatakan carilah ilmu sekalipun sampai ke negeri Cina ya. Itu dengan siapa saja, saling kena silaturahim kamu. Ini kan tidak hanya untuk orang Islam, pada siapa saja. Mengkritik. Ya bergaul kita dengan hidup ini bergaul itu yang sebentar hidup ini bergaul. Tapi jadilah kamu ikan tidak larut. Iya. Jadi ikan. Tidak asin. Dan yang tidak menjadi asin, kalau ikan itu hidup. Iya. Tapi kalau udah mati asin. Ya, kalau sudah mati bisa diasinin. Ya asin, mati tidak asin, bau bangkai. Tapi kalau diasinin tadi itu jadi asin. Jadi asin. Nah orang ini asin semua berarti mati. iya. Hatinya, kalau hatinya hidup, tidak terasinin oleh kehidupan dinamika romantika ini tadi. Menyatunya antara rasional dan rasa. Rasa.